Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kelamu Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Ken Arok. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Ken Arok dipanggil ke Kediri untuk bertemu dengan Panglima Perang Gubar Baleman. Kemudian Ken Arok mendapatkan pelatihan-pelatihan, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan keprajuritan maupun hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Karena Ken Arok akan mendapatkan sebuah pangkat yaitu Senopati, yang tujuannya adalah untuk membentuk sebuah pasukan segelar sepapan di Tumapel. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ken Arok menikmati apa yang telah diberikan oleh Panglima tertinggi Kediri, yaitu Panglima Gubar Baleman, menerima petunjuk-petunjuk dan kemudian menerima sebuah statement yang mana Kediri memiliki musuh yang harus ditangkap apabila bertemu dimanapun orang itu. Ada 7 pelarian orang-orang penting dari Kediri yang termasuk orang-orang ini adalah orang-orang yang membahayakan. Dan apabila melarikan diri ke Tumapel, maka segera untuk diringkus. Yang pertama adalah Pangeran Mahesa Walungan. Yang kedua adalah Mapanji Rogomurti. Kemudian yang ketiga Ronggo Lampitan. Yang keempat adalah Tumenggung Bajangwarih. Sedangkan yang kelima adalah Senopati Udan Awu. Dan seseorang yang namanya adalah Hantu Laut atau Biku Prabang. Dan satu lagi yaitu Prameswara. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari nama-nama yang diajukan kepada Ken Arok, maka Ken Arok hanya mengenal nama satu orang, sehingga di dalam hati Ken Arok menjadi tanda tanya, karena Prameswara adalah sahabatnya. Tidak mungkin dia akan melakukan penangkapan, karena dia sudah dipersaudarakan saat ada di Padang Karautan oleh gurunya, yaitu Pendeta Lohgawe. Tapi semuanya itu diterima. Wejangan dan nama-nama yang diajukan kepada Ken Arok oleh Panglima tertinggi Kediri, yaitu Gubar Baleman. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Ken Arok pulang dari Kediri, maka Ken Arok melakukan perjalanan dan merubah arah, karena di dalam hatinya ada sesuatu yang mendorong agar apa yang dicita-citakan ini untuk dipercepat. Kemudian Ken Arok berjalan menuju ke Malang Selatan, karena dia akan menemui seseorang yang telah dipesani pusaka, yaitu Empu Gandrik di desa Plumbangan. Dia datang ke sana dan akhirnya menuju ke dusun Gandring dan bertemulah dengan Empu Gandring. Empu Gandring menerima kehadiran Ken Arok dengan baik, karena Empu Gandring juga tahu
bahwa Ken Arok bukan orang sembarangan. Paling sedikit Empu Gandring menduga bahwa seorang Ken Arok ini adalah orang kaya. Dan Empu Gandring juga menduga bahwa Ken Arok ini adalah, paling tidak, dia adalah prajurit yang memiliki pangkat yang tinggi. Paling tidak adalah senopati. Oleh sebab itu kehadiran Ken Arok diterima dengan baik oleh Empu Gandring. Nah, di saat itu kehadiran Ken Arok ini juga diterima oleh istrinya Empu Gandring dan murid-murid dari Empu Gandring. Semula tidak ada kecurigaan apapun karena pembicaraan antara Ken Arok dengan Empu Gandring juga terdengar baik-baik. Nah, oleh sebab itu, saat Ken Arok menanyakan tentang pusaka buatannya, maka Empu Gandring menjelaskan bahwa kesepakatan yang disepakati pada waktu pemesanan adalah 7 tahun. Padahal ini masih 7 bulan, belum genap 1 tahun. Tetapi mengapa sudah menanyakan tentang pusaka yang dipesan? Maka Ken Arok memberikan alasan bahwa kehadirannya adalah untuk memastikan apakah pusaka itu sudah berwujud atau belum, sudah jadi atau belum. Nah, ternyata Empu Gandring mengatakan bahwa pusaka yang dibuatnya itu secara kasar sudah selesai, bahkan warangkanya pun sudah jadi. Yang belum adalah yaitu untuk membesut isi kesaktian dari pusaka itu. Nah, itu membutuhkan waktu yang panjang. Itu penjelasan dari Empu Gandring. Kemudian Ken Arok juga membujuk kepada Empu Gandring agar pusaka itu, walaupun isinya masih belum sempurna, maka agar bisa dibawa pulang karena ada keperluan yang sangat mendesak. Nah, Empu Gandring sekali lagi menjelaskan bahwa buatannya, pusaka-pusaka yang dihasilkan dari karyanya itu tidak bisa sembarangan. Artinya Empu Gandring tidak mau melepas ciptaannya, buatannya, produknya dengan produk yang memiliki kualitas yang kurang bagus, dengan kualitas yang tidak maksimal. Oleh sebab itu Empu Gandring menegaskan tidak boleh untuk mengambil pusaka itu. Nah, akhirnya Ken Arok sudah mulai rencana yang sudah dienam di dalam hatinya sejak dari Kediri. Ini mulai timbul karena dia memperkirakan jelas tidak bisa pusaka itu diambil, karena ini baru 7 bulan padahal pesanannya adalah 7 tahun. Akhirnya ketika Empu Gandring masuk ke dalam ruang belakang, kemudian istri dan 2 muridnya masih menemani Ken Arok, maka pusaka yang tergeletak di atas sebuah tempat maka terus diperhatikan oleh Ken Arok, karena pusaka itu tadi sudah ditunjukkan Empu Gandring kepada Ken Arok. Akhirnya saat Empu Gandring kembali keluar, maka belum sempat Empu Gandring ini berbicara apapun, maka Ken Arok dengan cepat mengambil pusaka itu dan langsung menusukkan ke arah dada dari Empu Gandring. Tentu saja semuanya menjerit, dan dengan cepat Ken Arok mencabut keris itu dan kemudian membawa kabur. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Walaupun murid-murid dari Empu Gandring ini mengejar Ken Arok, tapi percuma. Karena Ken Arok lebih lincah. Kudanya kuda yang sangat terlatih. Sehingga murid-murid dari Empu Gandring ini tidak bisa untuk mengejar Ken Arok. Tetapi saat Ken Arok kabur dari rumah itu, maka Empu Gandring mengatakan sebelum menghembuskan napas bahwa pusaka itu akan membunuh banyak orang. Oleh sebab itu, Empu Gandring juga mengatakan keris pusaka itu juga akan membunuh dirinya, yaitu membunuh Ken Arok. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Ken Arok berhasil membawa lari pusaka yang dipesan kepada Empu Gandring yang memiliki dapur Nogososro, maka dia memacu kudanya untuk kembali ke Tumapel. Berarti dia menuju ke arah utara. Tetapi setelah sampai di Tumapel, Ken Arok tidak buru-buru. Maka keris yang berlumuran darah itu dibersihkan dulu di sebuah tempat di tengah hutan. Nah, kemudian Ken Arok kembali menemui istrinya, yaitu Ken Umang, yang sekarang sudah menjadi istri selir dari Tunggul Ametung dengan nama yang baru, yaitu Betoro Sibrana. Nama Betoro Sibrana ini menjadi terkenal di Tumapel. Kenapa? Karena Ken Umang memang orang yang kaya raya. Nah, sekarang menjadi selir dari Tunggul Ametung dengan gelar yang baru, yaitu Betoro Sibrana. Nah, seperti janjinya, sewaktu-waktu Ken Umang akan menerima Ken Arok, maka diterimalah Ken Arok seperti sedia kala. Nah, setelah itu Betoro Sibrana ini memberikan support kepada Ken Arok. Bahkan dia mengatakan agar menggunakan seluruh kekayaannya agar Ken Arok bisa menduduki sebagai seorang pemimpin tertinggi di Tumapel, yaitu sebagai seorang Akuwu. Nah, inilah yang menjadikan Ken Arok lebih semangat. Tetapi rencana-rencana Ken Arok ini tidak ditunjukkan oleh Ken Umang atau Betoro Sibrana. Nah, setelah selesai Ken Arok bertemu dengan Betoro Sibrana, maka dia menemui sahabat-sahabatnya, terutama adalah Kebu Ijo. Karena di dalam hati Ken Arok, Kebu Ijo ini nanti akan dijadikan sebuah martir, akan dijadikan peluru sebagai orang yang telah direncanakan untuk dikorbankan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya diundanglah Kebu Ijo di sebuah tempat yang tersembunyi, bahwa dia menceritakan tentang keadaan di Kediri. Kemudian dia bertemu dengan tokoh-tokoh penting di Kediri, termasuk Mapanji Gubar Baleman. Bahkan dia bercerita bohong kepada Kebu Ijo bahwa sebagai senopati dia dianugerahi sebuah keris pusaka yang luar biasa,
Maka ditunjukkanlah keris itu sebagai hadiah karena pengangkatannya sebagai seorang senopati dari Gubar Balema. Betapa terkejutnya Kebu Ijo karena pusaka yang ditunjukkan ini luar biasa pamornya dan begitu kokoh. Apalagi pamor dari pusaka ini memancarkan aura yang sungguh luar biasa. Akhirnya Kebu Ijo tertarik dengan pusaka itu. Nah, Kebu Ijo akhirnya ditawari oleh Ken Arok, "Wahai sahabatku, kamu kan sahabatku yang paling dekat. Aku ingin berbagi kepada kamu. Kalau memang kamu suka dengan pusaka ini, pinjamlah seminggu atau 10 hari agar kamu lebih gagah memakai pusaka ini." Betapa senangnya Kebu Ijo, karena memang Kebu Ijo ini adalah orang yang suka pamer. Nah, setelah dibawa oleh Kebu Ijo, maka kemana-mana pusaka itu diselitkan di pinggangnya Kebu Ijo dan dipamer-pamerkan kepada teman-temannya. Kalau dia memiliki pusaka yang sangat mahal, pusaka yang hebat, sehingga teman-temannya memuji-muji Kebu Ijo. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan strategi dari Ken Arok agar pusaka itu semua orang tahu bahwa pusaka itu adalah milik Kebu Ijo. Nah, rencana berjalan dengan baik. Maka ketika sudah hampir 1 minggu dibawa oleh Kebu Ijo dan terus Ken Arok ini mengawasi dan memetakan tentang rumah dari Aku Tunggul Ametung, bagaimana rumah ini, pintunya, pintu belakang, pintu samping, semuanya dipetakan. Karena Ken Arok tidak kesulitan, karena Ken Arok merupakan prajurit kepala rumah tangga di Pakuwon Tumapel. Nah, oleh sebab itu, saat yang dipilih tepat, karena pada saat 8 hari pusaka itu dibawa oleh Kebu Ijo, maka Tunggul Ametung dalam keadaan sakit, demam. Nah, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Ken Arok. Maka pada suatu malam diundanglah teman-temannya. Seperti biasanya Ken Arok membawakan minuman-minuman keras karena dia memang orang kaya. Nah, akhirnya teman-temannya diundang untuk minum-minum, termasuk Kebu Ijo. Kebu Ijo dengan gagahnya membawa pusaka. Dan minum-minuman ini berlanjut sampai larut malam. Akhirnya Ken Arok untuk berpamitan undur diri dulu. Karena apa? Karena Ken Arok ingin memantau Kebu Ijo itu akan kemana setelah pesta minum-minuman keras itu. Nah, Ken Arok bersembunyi. Ternyata Kebu Ijo juga berpamitan untuk kembali ke tempatnya. Ternyata Kebu Ijo kembali ke barak, yaitu barak keprajuritan. Maka dikuntit terus oleh Ken Arok. Nah, karena dalam keadaan mabuk, ketika dia sudah ada di sebuah tempat, maka dengan cepat Kebu Ijo ini langsung tertidur. Dan benar-benar tidur yang pulas. Nah, maka pusaka yang dibawa oleh Kebu Ijo itu diambil, dicuri oleh Ken Arok. Dan kemudian Ken Arok menunggu waktu, menyelinap di sebuah tempat
untuk masuk ke rumah dari Tunggul Ametung dengan pintu-pintu yang sudah dipetakan sebelumnya. Nah, akhirnya kesempatan yang begitu lebar karena prajurit-prajurit dalam keadaan mabuk berat karena habis menenggak minuman-minuman keras. Akhirnya pendopo pun lengah, tidak ada yang menjaga. Dan semua penjaga itu tertidur. Masuklah Ken Arok ke rumah dari Tunggul Ametung dan dengan tidak pakai basa-basi langsung pusaka ini ditancapkan di dada dan mukanya langsung ditutup dengan kain, maka tidak akan terdengar jeritan apapun. Dan Tunggul Ametung seketika tewas. Maka pusaka itu dibiarkan menancap di dada. Karena itu nanti merupakan salah satu strategi Ken Arok. Maka Ken Arok juga pergi tapi tidak jauh dari tempat itu. Dia menunggu keributan yang terjadi. Ternyata benar, tidak tunggu lama. Saat itu sudah menjelang pagi. Jeritan dan tangisan begitu menggema. Dan tidak lama kemudian prajurit-prajurit ini berkumpul semua. Maka di saat itu Ken Arok datang dan langsung masuk ke dalam kamar. Di situ sudah ada yang namanya pendeta yang berpengaruh di Aku Tumapel, yaitu Resi Nambi. Begitu Ken Arok masuk, langsung disambut oleh Resi Nambi. Dan langsung Ken Arok mengatakan, siapa yang membunuh ini? Semuanya diam. Nah, akhirnya Ken Arok mengatakan, siapa yang tahu ini keris siapa? Maka prajurit-prajurit itu langsung mengatakan, itu sepertinya kerisnya Kebo Ijo. Apakah kamu benar mengatakan bahwa ini kerisnya Kebo Ijo? Benar, Ken Arok. Itu adalah kerisnya Kebo Ijo. Kemana-mana dibawa oleh Kebo Ijo. Nah, kalau begitu, tangkap Kebo Ijo, seret ke sini. Dan itu direstui oleh Resi Nambi. Akhirnya tidak tunggu lama, prajurit-prajurit itu membawa Kebo Ijo ke pendopo Tumapel. Dan Ken Arok tidak pakai menanya satu kata pun. Begitu Kebo Ijo datang, langsung disongsong dengan tusukan keris, yang keris itu dipakai untuk membunuh, yaitu Tunggul Ametung. Jadi adalah kerisnya Ken Arok sendiri. Dan Kebo Ijo seketika itu dia mati tanpa bersuara apapun. Aman. Langkah yang kedua sudah selesai. Langkah yang ketiga pun sudah selesai. Nah, akhirnya Resi Nambi mengumpulkan semua para tokoh yang ada di Tumapel. Ken Arok juga demikian dikumpulkan. Akhirnya Ken Arok bersama dengan Nambi, Resi Nambi ini mengatakan, bagaimana enaknya? Akhirnya Resi Nambi mengatakan, untuk sementara ini kamu harus mengambil tindakan untuk mengamankan. Barangkali Kebo Ijo ini memiliki kelompok-kelompok. Itu yang ditunggu oleh Ken Arok. Oleh sebab itu, Ken Arok dengan cerdasnya mengatakan agar Resi Nambi untuk mengangkat sementara dirinya sebagai seorang Aku di Tumapel dan kemudian segera menata Tumapel.
Pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa. Ini merupakan sebuah ide, gagasan, dan sebuah tindakan yang dilakukan seorang diri tanpa mengajak siapapun, sehingga tidak ada orang yang menjadi saksi. Itulah kehebatan Ken Arok. Dia melakukan sendiri rencananya tanpa dibantu oleh siapapun. Akhirnya Ken Arok dilantik oleh Resi Nambi untuk menjadi Aku di Tumapel secara sementara. Dan Ken Arok akhirnya sekarang sudah hampir 90% dia berhasil rencananya. Tinggal 10% lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Mampukah Ken Arok meyakinkan para tokoh yang ada di Tumapel, meyakinkan para tokoh yang ada di Kediri, sehingga Ken Arok diakui sebagai Aku di Tumapel? Pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.